Oke, anak-anak, ini memperjelas materi yang kemarin saja terkait dengan panggul kecil atau pelvis minor yang turut mempengaruhi proses persalinan, ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa di dalam panggul kecil itu ada 3 bagian, yaitu yang disebut PAP, pintu atas panggul, PBP, pintu bawah panggul, dan ruang panggul atau pelvic capacity. Nah, sekarang kita mulai dari PAP dulu. PAP, pintu atas panggul. Mana sih yang disebut pintu atas panggul? Oke, kita bahas ya. Dimulai dari promontorium. Promontorium itu kalau bahasa anatominya berasal dari kata prominensia. Prominensia itu artinya tonjolan. Di bagian tulang osakrum yang paling menonjol. Belah mana? Nih, saya putar ya. Oke, cerdas. Di sini ya, Nak ya. Ini tulang yang paling menonjol ini kita sebut promontorium. Oke, dari promontorium ke arah mana? Masih ingat tulang yang seperti kipas ini namanya apa? Os sakrum, betul. Berarti ini adalah sayap dari os sakrum. Jadi batas pintu atas panggul mulai dari promontorium, kemudian sayap sakrum, linea terminalis, tepi atas simfisis pubis. Balik lagi ke linea terminalis yang di sebelahnya, sayap sakrum sampai ke promontorium. Ya, itu adalah batas dari pintu atas panggul. Kemudian di pintu atas panggul ini ada 3 ukuran yang harus Anda ketahui, dan 3 ukuran ini menjadi dasar apakah panggul ibu termasuk dalam kategori sempit atau tidak ya. Yang pertama yang paling penting adalah ukuran muka belakang. Muka itu depan, depan belakang. Depan bahasa anatominya adalah anterior, belakang posterior. Jadi kalau ukuran muka belakang atau conjugata vera adalah ukuran antero-posterior. Melintang dari mana? Melintang dari tepi atas simfisis pubis sampai ke promontorium. Ini nak. Nah, ya, dari tepi atas simfisis pubis sampai ke promontorium. Normalnya ukuran conjugata vera itu adalah 11 cm. Hanya saja kelemahannya conjugata vera ini tidak dapat diukur saat pasiennya masih hidup. Kenapa? Karena tidak ada lubang di atas perut, di atas panggul, di atas simfisis pubis tidak ada lubang. Maka untuk mengukur conjugata vera dibuatlah yang disebut conjugata diagonalis. Conjugata diagonalis itu ukurannya dari tepi bawah simfisis sampai ke promontorium ini nak. Nah, dari tepi bawah simfisis. Emang kok dari tepi bawah bisa Bu? Bisa. Kita bisa melakukan pemeriksaan dalam ya. Saya contohkan dengan tangan saya. Tangan saya masuk ke arah atas, kemudian berusaha sejauh mungkin mendapatkan promontorium. Kalau seperti ini nggak dapat nih. Jari saya ini panjang dari ujung ke ujung ini adalah 11 cm. Berarti sudah lebih jari saya ini dari ujung jari sampai ke ujung jempol saya ini 12,5 cm. Jadi kalau nggak nyampe ini pasti ukurannya sudah di atas 12,5 cm. Nah, untuk mengukur conjugata vera, rumusnya adalah conjugata diagonalis dikurangi dengan 1,5 cm. Contoh, jika conjugata diagonalisnya adalah 13 cm, berapa conjugata vera? Ya, tinggal 13 dikurangi dengan 1,5. Ketemunya berapa? 11,5. Kalau 11,5 cm berarti sudah lebih dari 11 cm, maka conjugata vera dianggap normal. Ya, tapi kalau seandainya ukuran conjugata vera di bawah 11 cm, ini menunjukkan bahwa ibu mengalami kesempitan panggul. Ukuran yang kedua yaitu diameter transversa. Diameter transversa itu adalah jarak antara linea terminalis kanan dengan linea terminalis kiri, ya.
linea terminalis kanan sampai ke linea terminalis kiri. Ukuran normalnya, panjang normalnya adalah 12,5 cm. Kemudian ukuran yang ketiga kita sebut diameter obliqua. Oblik itu miring, diameter yang miring. Dari mana? Dari pertemuan antara tulang sakrum dan tulang ilium ini namanya articulatio sacroiliaca. Articulatio, persambungan antara sakro dengan ilium, iliaca. Jadi ini garis ini namanya articulatio sacroiliaca, kanan dan kiri. Dari articulatio sacroiliaca ke arah tuberculum pubicum. Tuber itu adalah tonjolan, lingkaran yang menonjol kecil di tulang pubis, tuberculum pubicum. Ini tuber, kemudian di tulang pubis. Berarti diameter obliqua itu melintang dari mana, sayang? Oke, dari articulatio sacroiliaca ke arah tuberculum pubicum. Ini yang disebut diameter obliqua, ya, yang berlawanan. Jadi bukan dari sini ke sini ya, Nak, tapi keberlawanan. Dari yang sini ke yang sini, kemudian dari yang sini ke yang situ. Ini namanya diameter obliqua. Yang berikutnya adalah pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini dibuat oleh dua segitiga, ya, yang kita sebut segitiga depan dan segitiga belakang dengan dasar tuber osis ischiadica. Ingat tuber apa tadi? Oke, tonjolan kecil, ya, tonjol lingkaran yang menonjol kecil. Osis tulang, ischiadica iski, di tulang duduk ini. Tuber osis iski. Ini adalah dasar segitiganya. Ini segitiga yang pertama, udah kelihatan ya. Tuber os ischiadica. Ujung segitiga atasnya adalah arcus pubis. Nih, ini arcus pubis ya, Nak, ya. Sip, ini adalah segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua nggak terlalu kelihatan, tapi ini harus dibayangkan. Sama-sama dasarnya adalah tuber osis ischiadica ke arah sakrum. Saya buat garis saya. Nah, terbayang? Oke, ini adalah segitiga yang kedua, ya. Yang menjadi patokan adalah arcus pubisnya. Arcus pubis pada segitiga depan itu sudutnya harus lebih dari 90 derajat. Kalau dia lebih sempit, maka akan menyebabkan kesulitan saat proses persalinan. Maka arcus pubis ini seharusnya punya sudut lebih dari 90 derajat. Oke, kemudian jarak normal antar tuber yang kita sebut distansia, jarak antar tuber distansia tuberum adalah 10 sampai 10,5 cm. Kemudian ada lagi yang kita sebut diameter sagittalis posterior, yaitu ujung tulang sakrum ke pertengahan ukuran melintang. Ini ukuran melintang. Kemudian buat garis hayal dari ukuran melintang ke ujung tulang sakrum. Itu minimal ukurannya adalah 7,5 cm. Oke. Ini adalah distansia tuberum yang disebut diameter sagittalis posterior adalah dari garis hayal ini ke ujung bawah sakrum. Nah, jarak dari sini, dari ujung sakrum ke sini adalah normalnya 7,5 cm. Satu lagi adalah ruang panggul. Ruang panggul ini adalah ruang di bawah PAP dan di atas PBP, ya. Ini ruangannya paling luas.
terjadi penyempitan hanya pada di spina ischiadica nih, spina ischiadica. Ini kan tonjolan tajam, duri, seperti duri yang makanya disebut spina pada tulang duduk. Makanya kita sebut spina ischiadica. Jarak antara tulang spina kanan dan tulang spina kiri inilah yang kita sebut distansia interspinarum. Distansia adalah jarak, inter di dalam spina, ya, di dalam spina ischiadica. Berarti jarak antara kedua spina inilah yang disebut distansia interspinarum. Normalnya adalah 10,5 cm ya. Jadi ruang panggul tuh ini, Nak. Nah, ini nih. Ini adalah ruang nih, ini adalah ruang panggul. Normalnya ukuran depan belakang tuh misalnya dari sini ke sini dan dari kanan ke kiri itu adalah 12,5 cm. Berarti kalau ruang panggul itu nyaris bulat, ya. Burus kerekam atau suaranya? Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke sistem bidang Hodge. Bidang Hodge ini adalah alat ukur untuk mengukur penurunan kepala janin. Nanti kan semakin lama saat janin mau bersalin itu kan semakin lama dia akan semakin turun, ya, sampai sini, sampai lahir nanti. Nah, penurunan kepala di panggul itulah kita ukur dengan menggunakan sistem bidang Hodge. Sistem bidang Hodge. Yang pertama Hodge 1. Hodge 1 itu adalah bidang yang sama dengan pintu atas panggul. Masih ingat tadi pintu atas panggul dimulai dari mana? Promontorium, sayap sakrum, linea terminalis, tepi atas simfisis pubis. Jadi kalau kepala bayi, ingat yang normal adalah presentasi belakang kepala ya. Kepala bayi turun sampai di sini, berarti ini kepala bayi sudah sampai pada Hodge 1, yaitu sejajar dengan tepi pintu atas panggul ya, atau tepi atas simfisis pubis. Kemudian Hodge 2. Hodge 2 itu adalah bidang yang sejajar dengan Hodge 1 melalui tepi bawah simfisis. Kalau ini tepi atas, maka Hodge 2 itu tepi bawah simfisis. Ya, nih kepala turun sampai ke tepi bawah simfisis. Berarti ini dia sudah sampai pada Hodge 2. Ya, sekarang Hodge 3. Kalau Hodge 3 itu batasnya adalah spina ischiadica. Nih, Nak, nih ya. Spina ischiadica, tonjolan ini. Jadi kalau kepala terus turun sampai sejajar dengan spina ischiadica, maka dia sudah sampai di Hodge 3. Betul. Kemudian Hodge 4 adalah bidang yang sejajar dengan Hodge 3 melalui ujung oskoksigis. Ini oskoksigis. Ujungnya yang ini anak, tulang tunggir ini, ujungnya. Jadi kalau dia sudah turun sampai sini, sampai ujung dari oskoksigis, berarti sudah sampai di Hodge 4. Yuk kita ulangi. Hodge 1 adalah bidang yang sejajar dengan pintu atas panggul ya, tepi atas simfisis pubis. Hodge 2, oke, sejajar dengan Hodge 1 sampai ke tepi bawah simfisis pubis. Hodge 3 sejajar dengan Hodge 2 sampai ke spina ischiadica. Hodge 4 sejajar dengan Hodge 3 sampai ke ujung dari oskoksigis. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami.